Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, jamaah Masjid Rohama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ungkapan rasa syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan seringkali disebut dengan Syahrul Quran. Penamaan ini sangat tegas dijelaskan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Turunnya Al-Quran ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah untuk umat manusia. Tidak hanya manusia, namun seluruh makhluk ciptaan Allah. Ini yang harus kita sadari dan jarang ada orang yang menyadari. Oleh karena itu dalam Al-Quran di surah Yunus ayat 48 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, dengan fadl, bifadlillah wa rahmatihi, dan rahmat Allah. Fadl dan rahmat Allah di sini oleh para mufassir dimaknai sebagai al-fadlu huwal Islam war rahmah hiya Al-Quran. Jadi yang disebut dalam ayat ini, yang dimaksud dalam ayat ini terkait dengan fadlullah wa rahmatullah itu Islam dan Al-Quran. Kemudian Allah memerintahkan apa di lanjutan ayat? Fabidzalika falyafrahu. Dengan hal itu hendaklah kalian bergembira, berbahagia, bersyukur karena Allah telah memilihkan agama Islam dan menurunkan kitab suci Al-Quran. Dengan agama Islam kita akan berjalan di jalan yang diridhoi oleh Allah, dan dengan Al-Quran hidup kita di bumi ini memiliki modul, memiliki petunjuk yang sesuai, yang diridhoi oleh Allah, sehingga kita nggak usah bingung lagi bagaimana cara hidup di dunia ini agar bahagia, agar selamat. Cukup dengan berpedoman dengan Al-Quran, dan di mana Al-Quran itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Nah, dalam ayat ini tegas dijelaskan, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian itu bergembira, senang, karena Al-Quran itu sudah diturunkan dan ini bentuk rahmat atau kasih sayang dari Allah. Tidak hanya itu, kasih sayang Allah itu disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu makhluk biasa seperti kita. Bedanya Rasul mendapatkan wahyu, kita tidak. Rasulullah itu butuh makan, butuh minum. Kalau puasa ya sama seperti kita, lapar, haus, kadang-kadang lemes, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, butuh istirahat dan lain sebagainya, sama seperti kita manusia biasa. Untuk apa? Allah menurunkan Rasul sebagai teladan, sebagai uswah yang sama seperti kita, untuk menunjukkan bahwasanya aturan-aturan, petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran itu semuanya bisa dipraktekkan oleh manusia seperti kita, karena Rasulullah pun bisa mempraktekkan. Seperti syariat puasa Ramadan seperti ini. Sekilas bagi orang-orang yang nggak mau berpuasa, puasa Ramadan itu sepertinya berat. Tapi belum ada dalam sejarah yang mencatat ada orang meninggal gara-gara puasa, itu nggak ada. Tapi kalau orang meninggal gara-gara kebanyakan makan, nah itu banyak.
Justru orang yang berpuasa itu semakin sehat. Saya tidak usah bicara tentang medisnya, kenapa nanti kadar kolesterol dalam darah dan lain sebagainya, itu ada ahli medisnya. Tapi yang jelas kita rasakan, badan kita semakin ramping, semakin ringan, dan ternyata nggak seseram yang dibayangkan. Ya, setelah sekian puluh tahun, sekian belas tahun orang-orang berpuasa, malah sekarang puasa itu jadi tren. Orang sekarang nyebutnya dengan apa? Intermittent fasting. Tapi anehnya yang beda dengan puasa kita, mereka itu puasa tapi di tengah puasa boleh minum, hanya nggak boleh makan, nggak boleh masukkan kalori atau karbo, ya, tapi boleh minum. Tapi kalau puasa kita beda. Puasa kita bukan untuk sekedar diet, karena memang tujuannya bukan itu. Kita berpuasa ini karena yang pertama taat kepada Allah, ngikuti perintah Allah, ya. Karena kita berpuasa itu ingin taqarrub kepada Allah, kemudian kita ingin mempertebal sifat malakiyah kita, ya, nafsu mutmainnah kita. Dengan berpuasa ini supaya itu semakin menebal dan kita bisa mengontrol keberadaan nafsu kita. Jamaah Masjid Rohama yang dimuliakan Allah, jam berapa ini? Masih 5 menit lagi. Balik lagi kepada Al-Quran. Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat Rasulullah yang paling agung, yang paling besar dan bisa kita saksikan hingga saat ini. Ini kita sebagai umat Islam harus yakin dan paling tidak sedikit-sedikit mengerti kenapa Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat. Ya, sampai hari ini tidak ada kitab apapun yang bisa dihafal oleh manusia, baik yang tua apalagi anak-anak, baik yang ngerti bahasa Arab atau tidak, selain Al-Quran. Di hadapan saya ini banyak mungkin para penghafal Al-Quran yang ada yang hafal 1 juz, ada 2 juz, ada 10 juz, dan ada yang mungkin 30 juz. Dan saya yakin gak semua yang dihafal itu dipahami maknanya, dimengerti maksudnya. Tapi kenapa bisa hafal? Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran yang nyata-nyata bisa kita saksikan di depan mata. Tidak ada kitab suci dalam agama manapun yang bisa dihafal oleh umatnya selain Al-Quran. Dan tidak hanya orang yang berbahasa Arab, yang pinter, yang ngerti, anak kecil yang belum paham pun itu bisa menghafalkan. Kakak ipar saya, kakaknya istri saya, itu kelas 2 SD disimak hafalannya 30 juz, satu majelis. Kelas 2 SD, bayangkan, apa paham? Yakin tidak paham sama sekali, tapi hafal. Itu kehebatan Al-Quran. Kedua, Al-Quran ini dari segi kosakatanya ada keseimbangan yang luar biasa. Ya, ada keseimbangan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu nggak mungkin disusun oleh Rasulullah, manusia yang hidup 14 abad tahun yang lalu, di mana di saat itu tidak ada dunia teknologi yang canggih seperti ini. Teman-teman nanti bisa telusuri kata-kata al-hayat dengan al-maut dalam Al-Quran itu jumlahnya sama, hidup dan mati itu sama. Ada 145 kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kata laki-laki dan perempuan, ar-rajul wal mar'ah, itu ada 24 kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran persis. Ya. Kata al-khair wal wasyar, baik dan buruk, itu ada sekitar 156 kali, sama persis. Kata syaiton atau iblis itu ya, yang menggambarkan keburukan, al-malaikah
wasyaiton itu ada 88 kali disebut dalam Al-Quran. Artinya keburukan dan kebaikan di dunia ini memang dihamparkan di depan kita. Kita ini dibeli dua jalan pilihan, wahadainahun najdain. Ya, silakan pilih. Itu ada keseimbangan kosakatanya yang sedemikian tertata rapi. Kata albar wal bahar itu kalau dijumlah, dipresentasi sama dengan hampir albarnya 29%, al-baharnya ada 79. Berapa? 29 dikurang 100 kurangi 29 itu berapa? 69. 71. Nah, itu menggambarkan bahwasannya memang komposisi bumi kita ini, daratannya itu sekitar 30%, lautan baik yang berupa laut, kali, danau, sungai itu hampir 70% yang ada di bumi ini. Dari sini saja tidak mungkin bahwasanya ada orang yang berani menuduh Al-Quran, kalau paham ini ya, itu buatan atau karangan Rasulullah, nggak mungkin. Apalagi kalau kita bicara i'jazul ilmi dalam Al-Quran. Ilmuwan modern baru menyadari kenapa ketika menyebut matahari dan bulan itu kok redaksinya beda. Kalau bulan itu disebut nur, kalau matahari dhiya, cahaya. Karena ternyata bulan itu tidak menghasilkan cahaya, hanya memantulkan saja. Yang menghasilkan cahaya itu wasyamsa dhiya'an wal qamara nura. Matahari itu bersinar, bulan hanya memantulkan, sehingga dalam Al-Quran di redaksinya disebutkan dengan nur atau cahaya. Salah satu i'jazul ilmi yang luar biasa lagi tentang bagaimana proses penciptaan manusia yang begitu detail. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Ada nutfah dan sperma dipertemukan. Kemudian jadi apa? Fa khalaqnan nutfata 'alaqah, sesuatu yang menggumpal, yang menggantung segumpal darah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama, kemudian jadikan tulang-tulang itu kemudian dibungkus fa kasawnal 'idhama lahma, dibungkus daging, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, barulah dijadikan embrio. Itu para ulama mufassir klasik tidak tahu bagaimana cara menafsirkan ini dengan presisi. Tapi dengan perkembangan teknologi ilmu modern, ada USG ya dan lain-lain, ilmuwan, temuan-temuan ilmiah saat ini itu semuanya mengakui informasi yang disampaikan oleh Al-Quran ya 14 abad yang lalu. Belum lagi kalau berbicara tentang daur hidrologi air, bagaimana hujan itu tercipta, itu sama persis dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan modern saat ini. Sehingga ini menunjukkan gak mungkin Al-Quran itu diciptakan oleh Nabi, gak mungkin. Apalagi Nabi itu disifati salah satunya apa? Nabi al-ummiyah, ummi, al-ummi, yang tidak terlalu pandai membaca dan menulis. Dari mana beliau bisa tahu hal-hal yang seperti ini? Ya, dan banyak sekali. Nanti teman-teman silakan membaca tafsir ilmi atau tafsir ayat-ayat kauniyah, bagaimana isyarat-isyarat Al-Quran terkait dengan ayat-ayat kauniyah. Bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, bagaimana air itu diciptakan, bagaimana hujan itu terbentuk, bagaimana manusia diciptakan, gunung, dan lain sebagainya. Semua terekam dengan jelas dalam Al-Quran, yang semakin menunjukkan ya, kalau kita mengkaji Al-Quran benar, maka kita itu akan betul-betul tunduk, akan semakin yakin bahwasanya Al-Quran itu betul-betul mukjizat. Maka jangan ragu lagi untuk mengamalkan semua yang ada dalam Al-Quran. Semuanya itu pasti untuk kebaikan kita dan bisa kita amalkan. Maka di bulan suci Ramadan seperti ini disebut Syahrul Quran. Marilah kita sambil tilawah
sedikit-sedikit mentadaburi maknanya sambil mempertebal keimanan kita bahwa kitab yang ada di hadapan kita, kalam yang ada di hadapan kita ini bukan main-main. Ini kalamullah. Dan tidak ada satupun kitab yang karena tulisan bacaannya itu bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang lain, ilmu-ilmu yang lain. Al-Quran itu punya tata bacanya sendiri. Gara-gara muncul Al-Quran ada ilmu tajwid, gara-gara Al-Quran ada ilmu ad-dil'ai, ilmu kiroat, ilmu al-waqf wal ibtida dan lain-lain. Itu luar biasanya Al-Quran. Baik, saya kira saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa bisa bermuamalah dengan Al-Quran, dan kita semuanya semakin yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, mukjizat Rasulullah terbesar, dan kita patut bersyukur dan bangga